Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 3? Selamat pagi. Keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Sebaiknya sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pembelajaran ketiga pada subtema 2. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin, anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapatkan tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tertutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda Washam atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Kalian lihat pada gambar. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Ayo berlatih. Perhatikan kembali bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. 1. Lingkari tanda kecakapan khusus yang dimiliki Udin. Kalian perhatikan pada gambar. Lingkarilah. 2. Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Lihat pada gambar. Ingat, tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Silakan lihat pada gambar. Sekarang perhatikan gambar teliti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Jika dilihat pada gambar, tanda pengenal yang dimiliki Siti adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda baru, papan nama, tanda jabatan, tanda lokasi atau pita daerah, bed daerah atau lencana wilayah. Sedangkan tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh Siti diantaranya tanda menjahit, tanda menabung, dan tanda memasak. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkatan purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5.
Berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatan. Gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang ada yang berbentuk lingkaran, segi 4, dan segi 5. Gambar TKK menabung untuk pramuka siaga segitiga. Ayo berlatih. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Persegi 1, persegi 2, persegi 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Persegi 1. Kalian lihat pada gambar? Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Sisi A seumpama berpanjang segitu, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD, sama dengan panjang sisi DA. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Lihat pada gambar. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi 2 dan 3. Persegi yang kedua. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi DA. Amati potongan tali, apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD, sama dengan panjang sisi DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Lihat pada gambar. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Persegi yang ketiga, lihat pada gambar. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi DA. Amati potongan tali, apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC,
sama dengan panjang sisi CD sama dengan panjang sisi DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Lihat pada gambar. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. 1. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Jawabnya iya. 2. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Jawabnya panjang sisi persegi sama panjang. Ketiga, bagaimana ukuran besar sudutnya? Jawabnya keempat sudut persegi sama besar. Buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Persegi adalah bangun segi 4 dengan keempat sisi memiliki ukuran panjang yang sama dan memiliki 4 sudut dengan ukuran yang sama pula. Berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. 1. Tepukan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan. 2. Tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. 3. Jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. 4. Tepukan tangan di sebelah kiri bawah, tepukan tangan di sebelah kanan bawah, tepukan tangan di sebelah kiri atas, tepukan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. 5. Jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali, lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengoklah kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. 6.
Tepuk tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari tempurung? Ya. Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Tepuk tangan ke depan, atas, dan ke bawah belakang. Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan lemah? Tepuk tangan di sebelah kiri. Bagian apa yang paling kamu senangi? Misalnya, tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Bagian apa yang paling sulit kamu ikuti? Misalnya, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Misalnya, tidak ada. Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Berlatihlah dengan dia. Berlatihlah sampai dapat menarikan tari tempurung dengan baik dan benar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.